Peringatan 40 hari meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah sudah berlalu. Tanda tanya seputar kelanjutan pemindahan makam Vanessa kembali menyeruak dan kabarnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dodi Sudrajat memang sudah membulatkan hati untuk memindahkan makam sang putri tercinta ke samping makam istrinya. Diduga dipicu konflik panasnya dengan keluarga Bibi Andriansyah, Dodi akhirnya mengambil keputusan nekat tersebut meski keinginannya menuai kontroversi publik. Tak dipungkiri, rencana Dodi memindahkan makam Vanessa ke samping makam sang istri memang menjadi polemik baru. Pro dan kontra seketika terjadi. Banyak yang menghujat keinginan Dodi meski keluarga besar Vanessa sudah menyetujui. Di tengah pertentangan yang terlanjur bergulir dan sulit diredam, Dodi tak akan mengubah keputusan. Ia akan mewujudkan keinginan Vanessa Angel yang disampaikan melalui mimpi demi ketenangan sang putri yang kini telah tidur untuk selamanya. Lalu kapan tepatnya Dodi Sudrajat akan melakukan proses pemindahan makam Vanessa Angel? Seperti apa reaksi Faisal terkait keinginan Dodi yang tak bisa diganggu-gugat? Pemindahan makam itu sudah pasti, tapi karena kita akan mencari waktu yang tepat, karena dari keluarga dari istri saya almarhum Lucy itu kan jauh di Surabaya, jadi kita harus cari yang tepat, waktu yang tepat. Oh belum ya, saya rasa kan mereka juga udah dengar kan, ya sudah dengar di media, udah ya hak dia lah, hak mereka. Ya kalau sampai sekarang kan nggak dipindahkan. Kalau dipindahkan alhamdulillah itu kadang-kadang cerita-cerita aja, ya nggak ada sampai kepada saya, permohonan nggak ada sampai, permintaan nggak ada sampai, dan laporan tidak ada, cuman laporan ini aja, wartawan. Tapi alhamdulillah sekarang kan. Tapi kalau ditanya hati saya, tanya pendapat saya dapat mungkin jangan dipindahkan. Saya terus terang saja tidak setuju, sama sekali tidak setuju untuk dipindahkan. Kenapa? Bagi saya dan keluarga saya, almarhum Febri dan almarhum Panes sudah tenang dan damai di sana. Kalau aku dari sisi keluarganya Mas Bibi pun, aku pun marah gitu diperlakukan seperti ini. Gitu karena dari almarhum dan almarhumah masih ada, juga sudah ada masalah. Dan bahkan sampai anaknya sudah tidak ada, beliau masih membuat masalah. Tahu Dedi, ini Marissa Ica ini tidak akrab dengan Vanessa gitu. Kan Dedi juga tahu ya siapa teman-temannya ya, tidak akrab. Bahkan pada saat Vanessa pada saat itu kena tersandung kasus di Surabaya, itu Marissa Ica ini mohon maaf ya ngata-ngatain anak Dedi, anak Ica itu dengan kata-kata yang tidak elok, tidak pantas untuk didengar. Kita keluarga bingung nih siapa keluarga, bukan orang dulu juga pernah tidak akrab sama Vanessa. Itu yang membuat kita ini kok orang jadi seperti ini gitu ya. Dodi Sudrajat dan Faisal memang memiliki hubungan buruk sejak Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia. Keduanya tak ubahnya musuh yang siap bertempur di medan perang dan berlomba meraih kemenangan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tak heran bila Dodi dan Faisal menggelar acara pengajian 40 hari meninggalnya Bibi dan Vanessa di tempat berbeda, meski momen kirim doa tersebut dilaksanakan di hari yang sama, 13 Desember 2021 lalu. Bertempat di sebuah gedung mewah di Jakarta, Dodi dan keluarga menggelar acara zikir dan doa untuk Vanessa dalam suasana mewah. Ratusan anak yatim piatu diundang hadir. Bahkan sesi hiburan disisipkan di tengah-tengah acara. Kontras dengan pemandangan di acara yang digelar Faisal, ayah Bibi itu melangsungkan pengajian dalam suasana berbeda. Bertempat di rumah yang selama ini ditempati Bibi dan Vanessa, doa bersama di hari ke-40 itu berjalan hikmat meski terlihat sederhana. Kalau ide awal memang dari saya. Kalau untuk acara, tapi ternyata banyak yang mensupport, tapi nggak perlu ngomong lah. Itu bukan saya sendiri, terus terang bukan saya sendiri, tapi banyak teman-teman yang mensupport. Ya baguslah dia mengadakan. Kan tambah banyak orang mengadakan. Semakin banyak yang mengadakan pengajian, semakin banyak yang mengirim doa, ya kan semakin besar kemungkinannya akan terkabulkan. Ya, bagi saya sih oke-oke aja. Kalau saya memandangnya acara di sana ataupun di sini, semakin banyak acara, semakin banyak yang doain, kan lebih baik.
Tidak pernah, kita nggak peduli kok. Maksudnya siapapun bisa bikin acara seperti ini. Ketika publik membanding-bandingkan acara pengajian yang digelar Dodi dan Faisal, sejumlah fakta mengejutkan terungkap. Fakta pertama, Dodi sama sekali tak menampilkan foto Bibi dalam video yang diputar di layar besar, melainkan hanya menunjukkan momen kebersamaan Vanessa dengan keluarga besar saja. Tak hanya itu, kedekatan Vanessa dengan Didi Mahardika sang mantan kekasih juga dibagikan, termasuk hubungan Vanessa dengan Profesor Bambang Saputra yang selama ini dikenal sebagai penasehat hukum keluarga Dodi Sudrajat. Lalu fakta ketiga, Dodi Sudrajat mengubah nama Galaskai di buku Yasin yang dibagikan kepada tamu undangan. Sontak saja, perubahan nama Galaskai mengejutkan banyak pihak, termasuk mendatangkan reaksi dari keluarga Bibi Andriansyah. Nah, ini nih kadang-kadang pertanyaannya banyak dari kemarin nih. Kalau bikin acara, kok cuman Vanessa-nya sih? Bibinya kemana? Karena memang sahabat kami yang dekat sama kami itu Vanessa, bukan Bibi. Aku sendiri nggak terlalu kenal Bibi. Terus terang aja. Jadi memang kenapa Vanessa? Emang karena kita dekatnya sama Vanessa. Gitu. Tapi kalau di doa ada disebut juga Bibi, yaitu rasa ini kita menghargai. Tapi kalau gambaran Vanessa segala macam itu yang kita kenal Vanessa. Tapi doanya untuk Vanessa dan Bibi, ya kan? Nggak ada yang perlu dipermasalahkan lah kalau menurut saya. Silakan aja. Tapi kalau kenapa judulnya Vanessa? Karena memang Vanessa yang artis gitu. Vanessa yang keluarga kita. Vanessa yang kita lebih dekat. Ya kalau soal itu ya tanyakan ke dia, dan saya secara pribadi tidak ada membeda-bedakan. Kalau saya secara pribadi dan keluarga saya lah ya, bukan pribadi keluarga saya tidak ada membeda-bedakan. Tapi kalau soal yang lain itu memang bertanyanya ke sana. Kok ke saya tanyakan gimana sih? Ya kalau anak saya jawabnya gini aja ya. Yang jelas kita apa, dia aja lah gitu. Jadi kita begini, dia terserah dia lah Pak katanya. Kedekatan Profesor Bambang dengan Vanessa itu dimulai pada saat di Surabaya, di mana pada saat itu Vanessa sedang tersandung kasus hukum. Nah, disitulah Vanessa mengenal sosok seorang Profesor Bambang yang membantu Vanessa di sana. Jadi benar-benar kedekatan Prof Bambang dengan Vanessa itu benar-benar terjalin, benar-benar tidak ada apa-apanya, seperti kakak adik saja gitu. Karena saya tahu sekali gitu. Itu memang konsepnya biar orang tahu bagaimana Vanessa dari kecil sampai dia nggak ada. Sebenarnya lebih ke situ. Gimana keluarga-keluarga menyayangi Vanessa, gimana kedekatan Vanessa dengan keluarga. Ya, Dodi Sudrajat seperti tak berhenti menebar kontroversi di tengah duka yang masih kental pasca kepergian Vanessa dan Bibi. Selain ingin memindahkan makam sang putri, Dodi Sudrajat juga melakukan aksi nyeleneh lain, yakni tabur bunga di Jalan Tol Jombang, lokasi kecelakaan yang dialami Vanessa. Kontroversi Dodi tak berhenti sampai di situ, lantaran ia mengunjungi Polres Jombang untuk melihat langsung mobil yang ditumpangi Vanessa, meski kendaraan roda 4 tersebut sudah dalam keadaan ringsek. Lagi-lagi, Dodi menuai cacian. Ia dianggap melanggar peraturan lantaran berhenti di tengah jalan raya. Juga dituding mencari perhatian agar mendapat simpati dari banyak pihak. Itu juga sudah ada izinnya dari pihak tol, pihak jalan tol sudah memberikan izin ke saya untuk berdoa dan tabur bunga di jalan tol Jombang. Yaitu ya keinginan saya memang seperti itu gitu. Jadi memang saya mamahnya sama anak-anak, sama Cika, sama Mayang, kita di sana tabur bunga dan berdoa. Dan itu sudah dikasih izin. Dari Polres Jombang kan kita mau ngelihat mobilnya Vanessa yang ringsek ya, tabrakan itu kita mau melihat, dan saya melihat ke Polres Jombang itu langsung ke sana, dan waktu itu ditutup sama terpal, jadi takut hujan, kalau hujan kan itu basah dalamnya, ditutup, itu dibuka, karena saya melihat, anak-anak juga melihat. Kalau memang begitu ya, kalau itu menurut keyakinannya jalan baik, ya bagi saya sih enggak ada masalah, no problem aja bagi saya mah.
Ya, kan kita mempunyai keyakinan masing-masing kan begitu kan. Kalau bagi saya ditanya, saya menebar bunganya di makam. Tapi kalau bagi dia di situ yang bagus, ya saya mau berkata apa? Iya, kalau urutannya sih dari jalan tol aja kan masih ada garis kapur di mana jenazah Vanessa terpental ya di apa? Itu masih ada kapur dari polisinya itu masih ada itu. Terus saya ngelihat betonnya yang menabrak itu ya aduh, benar-benar saya pasti hancur lah. Iya, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya. Saya benar-benar pada saat itu menangis terus. Empat 40 hari sudah Vanessa Angel tiada. Namun duka mendalam akibat kehilangan masih sulit beranjak dari dada Dodi Sudrajat. Kesedihan yang dirasakan Dodi bahkan kian memuncak lantaran 21 Desember mendatang adalah peringatan hari lahir Vanessa. Ya, tahun ini usia Vanessa Angel genap 28 tahun. Sayangnya, Dodi tak bisa merayakan pertambahan umur sang putri dalam suasana bahagia, melainkan melewatinya dengan derai air mata dan rasa kehilangan. Di hari jadi Vanessa nanti, Dodi berencana mengajak Galaskai mengunjungi makam sang anak dan mengirimkan doa. Sayangnya, Dodi merasa keinginannya bertemu Galaskai dihalang-halangi oleh Faisal hingga ia akan meminta bantuan Kak Seto sebagai mediator. Lantas, akankah Faisal mengizinkan ayah Vanessa untuk menemui Galaskai? Mungkinkah momen pertemuan nanti menjadi titik awal Dodi dan Faisal menempuh upaya perdamaian? Kan minggu depan itu tanggal 21 April Vanessa ulang tahun. 21 Desember kan ulang tahun. Nah, rencananya itu saya pengen mau ngajak gala gitu tanggal 21 itu. Pas ulang tahun mamahnya mau ya kalau memang diizinkan mau ke makamnya, kalau enggak ya sudah mungkin nanti saya mau rencananya mau makan di tempat yang dimana Eca itu memberikan surprise ke Dedi pada saat itu. Kita lihatlah perkembangannya. Kalau kita bawa ke makam itu dia harus kuat fisiknya, harus dalam kesehatan yang prima dia. Kenapa? Karena di sana pertama angin, yang kedua nanti seperti kata-kata orang tua kita, jangan sampai ditegur oleh almarhum kan begitu ya, jangan sampai dia demam balik dari situ. Jadi kita secara pikiran kita tunggulah fisik prima dan sudah memungkinkan ya. Ada rencana ngejenguk, saya sih inginnya dimediasi sama Kak Seto ya. Cuman sampai saat ini karena memang acara yang padat ya, saya mungkin nanti setelah 40 hari ini selesai, mungkin besok sidang ya nanti pengen sekali sih ke sana ke rumah Gala. Kita udah kangen sekali nih, sebenarnya keluarga besar saya juga sudah pengen banget dibawa ke sini ya. Pengen tante-tantenya Vanessa pengen sekali ya gendong, ya cium, ya main, ya Magala. Tapi ya Pak boleh buat sekarang kondisinya seperti ini. Museum belum kita setelah 40 hari baru kita akan bicarakan lagi karena banyak yang harus Dedi urus ya. Besok kan harus ke pengadilan juga. Terus banyak lah yang harus ya. Jadi untuk museum tetap kita lagi akan mencari tempat yang lokasi yang tepat. Karena juga kan ini proses pengadilan juga kan masih Peluang Dodi Sudrajat dan Faisal untuk bergandengan tangan dan menyudahi pertikaian memang terbuka lebar. Meski konflik mereka sudah memasuki babak persidangan, namun Pengadilan Agama Jakarta Barat memberi kesempatan kepada Dodi dan Faisal untuk melakukan mediasi. Dalam sidang gugatan hak perwalian yang digelar beberapa waktu lalu, untuk keduanya, Dodi dan Faisal dipertemukan dalam satu ruangan. Alih-alih berjabat tangan dan menunjukkan keharmonisan, Dodi dan Faisal justru tak saling tegur sapa selama proses mediasi dilakukan. Dodi memilih berjalan cepat keluar dari ruang mediasi, sementara Faisal yang dikawal sejumlah bodyguard tampak berada di belakangnya. Lalu seperti apa hasil mediasi antara Dodi Sudrajat dan Faisal yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat terkait gugatan hak perwalian Galaskai? Benarkah Faisal dan Dodi sama-sama ingin menjadi wali Galaskai, menggantikan posisi Vanessa dan Bibi yang telah tiada?
persidangan sudah dijelaskan sama Mas Tegar. Jadi udah seperti itu. Mediasinya gimana? Belum ada keputusan apa-apa. Ya, belum ada. Sempat dibahas apa aja tadi media? Enggak, belum ada keputusan apa-apa. Udah gitu aja, cukup. Nanti itu sih nggak saya pikirin. Pokoknya sekarang nanti saya serahkan pada kuasa hukum. Ya nanti keinginannya nanti keputusan pengadilan aja nanti. Kalau keinginan sih sebenarnya ya perwalian semua sama Dedi gitu. Tapi ya sudah akan kita serahkan sama pengadilan, sama pengadilan agama. Nggak ada asuh bersama, ya Pak Segar, nggak ada. Itu harus ada keputusan dari pengadilan. Tadi pertemuan saya baik-baik aja. Saya ingin baik-baik aja sama dia. Tidak ada masalah. Tadi pertemuan kami ya semenjak sidang pertama dulu ya. Nah, sekarang pertemuan saya kedua. Tidak ada baik-baik aja. Fine-fine aja istilahnya. Ada obrolan apa, Pak Haji? Belum, karena ada pihak mediasi. Jadi kita sampaikan kepada pihak yang mediasi dan dia pun juga menyampaikan ke pihak mediasi. Tentu hasilnya sesuatu melalui proses. Iya, kalau di ASU memang kita serahkanlah ke pihak kita kan yang kita perjuangkan hak perwalian. Hak perwalian itu kan satu orang. Tentu kita harus berjuang. Kalau hak mengasuh nanti ya berdua tidak ada masalah. Ya meyakinkan kita kan selama ini kita dekat dengan cucu kita yang merawat. Itu semenjak pernikahan kan kita dekat. Seandainya jatuh ke Pak Dodi, apa sih yang dikhawatirkan dari? Ya makanya kita serahkan dulu ke pihak pengadilan ini gimana nanti. Jangan kita berandai-andai dulu.